Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang telah berkenan menonton video ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmat Ramdhani SEMM selaku dosen penguji yang telah mendukung dan membimbing saya dalam menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi ini. Perkenalkan, saya Lulu Wildiati Umi, mahasiswa STIE Eka Dharma Indonesia, program studi akuntansi, yang dimana hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penjualan dan Rasio Keuangan terhadap Kinerja Perusahaan PT Graha Sahabat Abadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bab 1. Bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Latar belakang. Dalam era globalisasi, perusahaan dituntut untuk bekerja lebih efektif dan efisien dalam menghadapi persaingan yang begitu ketat. Hal ini menyebabkan perusahaan juga dituntut untuk mampu meningkatkan kinerja perusahaan melalui peningkatan laba salah satunya. Memperoleh laba sebesar-besarnya merupakan tujuan utama perusahaan agar dapat mempertahankan kinerja perusahaannya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain dan juga untuk mensejahterakan pemilik, karyawan, serta para pemegang saham. Dari judul penelitian skripsi saya, yaitu mengenai pengaruh penjualan dan rasio keuangan terhadap kinerja perusahaan PT Graha Sahabat Abadi, yang dimana kinerja perusahaan tersebut meliputi laba bersih perusahaan. Laba bersih perusahaan bisa dilihat dari jumlah penjualan yang didapat oleh perusahaan tersebut. Selain itu, kinerja perusahaan meliputi laba bersih perusahaan bisa juga dianalisa melalui rasio keuangan. Yang dimana dalam menganalisa rasio keuangan kita bisa mendapatkan informasi mengenai nilai laba tersebut dari laporan keuangan yang ada. Dari laporan keuangan tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan seperti para pemegang saham, kreditur, dan juga terutama manajemen perusahaan tersebut bisa mengevaluasi keadaan perusahaan tersebut yang kemudian mereka akan membuat kebijakan agar perusahaan tersebut bisa berjalan lebih baik lagi. Dan dalam melakukan analisis rasio keuangan tersebut, bagian manajemen perusahaan juga bisa mengoptimalkan kegiatan perusahaan dan juga mencermati keadaan perusahaan, apakah perusahaan dalam keadaan sehat atau tidak. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini ialah yang pertama, apakah tingkat penjualan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan PT Graha Sahabat Abadi? Yang kedua, apakah tingkat rasio likuiditas yang meliputi rasio lancar atau current ratio berpengaruh terhadap kinerja perusahaan PT Graha Sahabat Abadi? Yang ketiga, apakah tingkat rasio solvabilitas yang meliputi rasio hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio berpengaruh terhadap kinerja perusahaan PT Graha Sahabat Abadi? Yang keempat, apakah tingkat rasio profitabilitas yang meliputi net profit margin berpengaruh terhadap kinerja perusahaan PT Graha Sahabat Abadi? Yang kelima, apakah penjualan dan rasio keuangan yang meliputi current ratio, debt to equity ratio, dan net profit margin berpengaruh terhadap kinerja perusahaan PT Graha Sahabat Abadi? Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari hasil skripsi ini ialah yang pertama, untuk mengetahui pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan PT Graha Sahabat Abadi. Kedua, untuk mengetahui tingkat rasio likuiditas yang meliputi current ratio berpengaruh terhadap kinerja perusahaan PT Graha Sahabat Abadi. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat rasio solvabilitas yang meliputi debt to equity ratio berpengaruh terhadap kinerja perusahaan PT Graha Sahabat Abadi. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat
Rasio profitabilitas yang meliputi net profit margin berpengaruh terhadap kinerja perusahaan PT Graha Sahabat Abadi. Yang kelima, untuk mengetahui secara simultan pertumbuhan penjualan, current ratio, debt to equity ratio, dan net profit margin berpengaruh terhadap kinerja perusahaan PT Graha Sahabat Abadi. Yang keempat, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian saya bagi menjadi 4. Yang pertama bagi perusahaan, yang kedua bagi perguruan tinggi, yang ketiga bagi penulis, dan yang keempat bagi pembaca. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai alat untuk menilai perkembangan kinerja perusahaan dan juga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan atau pembuatan kebijakan saat ini atau untuk di masa yang akan datang. Bagi perguruan tinggi, penelitian ini dapat menambah wacana pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Dharma Indonesia dan diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa ataupun mahasiswi STI Eka Dharma Indonesia. Bagi penulis, penelitian ini bisa digunakan untuk menambah pengetahuan dan menerapkan teori-teori yang diperoleh selama penelitian ke dalam kehidupan yang sesungguhnya mengenai mengukur kinerja perusahaan melalui tingkat penjualan dan juga rasio keuangan. Dan bagi pembaca, dapat diharapkan bisa memberikan informasi dan referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam konteks permasalahan yang berbeda. Kemudian saya akan melanjutkan ke bab 2. Bab 2 meliputi kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu. Yang kedua ada profil PT Graha Sahabat Abadi. Yang ketiga ada penjualan sebagai variabel X1. Yang keempat ada rasio keuangan yang meliputi current ratio sebagai variabel X2. Debt to equity ratio sebagai variabel X3, dan juga net profit margin sebagai variabel X4. Dan yang terakhir ada kinerja perusahaan sebagai variabel Y. Penelitian terdahulu. Di sini di PowerPoint ini saya meletakkan ada 5 penelitian terdahulu. Yang pertama itu penelitian Muhammad Rizal Nur Irawan tahun 2016 yang berjudul Pengaruh modal usaha dan penjualan terhadap laba usaha pada perusahaan panggilingan padi UD Sari Tani Tenggerejo, Kedung Piring, Lamongan. Yang kedua ada penelitian Asep Sepullah Akbar dan Waris Aris Astuti tahun 2017 dengan judul Pengaruh penjualan dan biaya produksi terhadap laba bersih. Survei pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2016. Yang ketiga ada penelitian Nur Pitasari, Patricia Diana Paramita, dan Ari Pranaditya tahun 2018 dengan judul Pengaruh rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio activity terhadap kinerja keuangan yang mempengaruhi laba perusahaan PT Dongbang Indo tahun 2013 sampai dengan 2016. Yang keempat, ada penelitian Firdaus Yasin tahun 2013 dengan judul Pengaruh current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, dan net profit margin terhadap laba, studi empiris pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir ada penelitian Aji Mahaditya tahun 2019 yang berjudul Pengaruh current ratio dan debt to asset ratio terhadap laba bersih pada PT Fast Food Indonesia Tbk periode tahun 2006 sampai 2017. Kemudian terdapat kerangka pemikiran seperti pada gambar berikut, yang dimana ada hipotesis pertama yaitu pengaruh penjualan terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis kedua itu mengenai pengaruh current ratio terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis ketiga yaitu mengenai debt to equity ratio terhadap kinerja perusahaan. Kemudian hipotesis keempat yaitu ada net profit margin
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dan yang hipotesis kelima yaitu pengaruh penjualan dan juga ketiga rasio keuangan tersebut terhadap kinerja perusahaan. Yang dimana hipotesis yang saya buat itu adalah hipotesis pertama itu penjualan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis kedua itu current ratio berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis yang ketiga itu debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yang keempat, net profit margin berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dan yang terakhir yaitu penjualan, current ratio, debt to equity ratio, dan net profit margin berpengaruh secara simultan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, profil PT Graha Sahabat Abadi. Yang pertama, PT Graha Sahabat Abadi atau lebih dikenal dengan sebutan Icon Property didirikan pada tahun 2012 yang merupakan kantor broker properti yang berlokasi di Ruko Icon Basinis Park, Blok D nomor 8, The Icon BSD City, Kabupaten Tangerang. PT Graha Sahabat Abadi pada bulan Mei 2012 sudah berstatus badan hukum dengan akta pendirian nomor 6 tanggal 21 Mei 2012. Pada tanggal 27 Agustus 2020, dalam rapat umum pemegang saham PT Graha Sahabat Abadi, disepakati bahwa Direktur Perseroan ialah Risela Angriawan dan Komisaris Perseroan ialah Fili Triwijaya Oy. Jadi, Icon Property ini merupakan kantor broker properti di mana tempat di mana bertemunya penjual dan pembeli atau para investor yang ingin membeli properti. Propertinya meliputi rumah, tanah, ataupun apartemen, dan real estate lainnya. Di sini, kantor broker properti ini mempertemukan para investor atau para calon buyer kepada developer ataupun para pemilik properti tangan pertama. Yang ketiga yaitu penjualan. Menurut Mukijat tahun 2014, pada bukunya halaman 288, menyatakan bahwa penjualan atau selling merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk mencari pembeli, memengaruhi dan memberi petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produksi yang ditawarkan, serta mengadakan penawaran mengenai harga demi menguntungkan bagi kedua belah pihak. Definisi lain dari Ciptono tahun 2012 mengemukakan bahwa penjualan adalah sumber pendapatan yang diperlukan untuk menutup ongkos-ongkos dengan harapan mendapatkan laba. Pengaruh penjualan terhadap kinerja perusahaan yaitu banyak cara akan ditempuh untuk mendapatkan laba yang lebih besar. Perolehan laba bersih, salah satunya yang dapat digunakan untuk memperoleh laba yang optimal adalah dengan menaikkan tingkat penjualan yang optimal. Kegiatan penjualan bagi perusahaan merupakan hal yang sangat penting dan perusahaan harus mempunyai arti keuntungan yang paling berharga jika dibandingkan dengan kegiatan yang lainnya yang ada dalam perusahaan. Penjualan disebutkan kegiatan suatu perusahaan yang ditujukan untuk mencari pembeli dan memberi petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhan dengan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya ialah rasio keuangan. Yang pertama, ada rasio likuiditas yang meliputi current ratio. Menurut Harahap tahun 2016, rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja, yaitu pos-pos aktiva lancar dan utang lancar. Menurut Munawir tahun 2007, rasio likuiditas yaitu perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar. Pengaruh current rasio terhadap kinerja perusahaan. Current rasio yang rendah menunjukkan likuiditas yang tinggi, sedangkan current rasio yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar yang akan memiliki pengaruh kurang baik terhadap
profitabilitas perusahaan. Kutipan menurut Mamdun tahun 2016. Menurut Sawir tahun 2009, current ratio yang rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadinya masalah likuiditas. Sebaliknya, suatu perusahaan yang current rasionya terlalu tinggi juga kurang bagus karena menunjukkan banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan laba perusahaan. X3, terdapat rasio solvabilitas yang meliputi debt to equity ratio. Menurut Kashmir tahun 2012, debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Semakin rendah debt to equity ratio, maka akan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. Sebaliknya, semakin besar proporsi hutang yang digunakan untuk struktur modal suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula jumlah kewajibannya. Peningkatan hutang pada akhirnya akan mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang tersedia bagi para pemegang saham karena kewajibannya tersebut telah diutamakan. Pengaruh debt to equity ratio terhadap kinerja perusahaan, yaitu debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dan ekuitas. Debt to equity ratio yang rendah berarti semakin sedikit aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang, serta semakin kecil beban bunga yang harus dibayar, sehingga laba perusahaan akan meningkat. Jika kewajiban atau hutang dapat dimanfaatkan dengan efektif, maka hasil yang diperoleh berupa laba dapat cukup untuk membayar biaya bunga secara periodik ditambah dengan kewajiban pokoknya. Dikutip dari Agustina dan Sylvia tahun 2012. Kemudian ada rasio profitabilitas yang meliputi net profit margin. Menurut Harahap, tahun 2016, rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada yang seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba disebut juga operating ratio. Pengaruh net profit margin terhadap kinerja perusahaan yaitu menurut Ang tahun 1997, apabila nilai net profit margin semakin besar mendekati 1, semakin efisien biaya yang dikeluarkan, dan semakin besar tingkat kembalian keuntungan bersih. Semakin tinggi rasio net profit margin, semakin besar pula laba bersih yang dicapai perusahaan terhadap penjualan bersih. Yang terakhir yaitu variabel Y, mengenai kinerja perusahaan. Menurut Mulyadi, tahun 2007, dalam Nugrahayu dan Retnani 2015, ini maksudnya kutipannya dikutip dari penelitian Nugrahayu dan Retnani. Kinerja perusahaan sebagai keberhasilan perusahaan secara keseluruhan dalam mencapai sasaran-sasaran strategik yang telah ditetapkan melalui inisiatif strategik pilihan. Ada juga yang mengartikan bahwa kinerja perusahaan yaitu sebagai kemampuan perusahaan untuk meraih tujuannya melalui pemakaian sumber daya secara efektif dan efisien yang kemudian akan menggambarkan sejauh mana perusahaan dapat mencapai hasilnya setelah dibandingkan dengan kinerja terdahulu atau previous performance dan kinerja organisasi lain atau benchmarking. Ini sebagai semacam pembanding gitu ya. Selain itu juga sebagai penilaian seberapa jauh perusahaan dapat mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Menurut Muhammad tahun 2008, halaman 14, dalam penelitian Nugrahayu dan Retnani tahun 2015. Laba bersih perusahaan sendiri memiliki pengertian menurut Kashmir menyatakan bahwa pengertian laba bersih atau net profit merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak. Menurut Abdullah tahun 1993, dalam Manurung dan Siregar tahun 2009,
Laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bab 3. Bab 3 meliputi lokasi dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, sumber data, dan ada juga teknik pengumpulan data, definisi operasi variabel, dan teknik analisis data. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian saya lakukan di tempat saya bekerja, yaitu PT Geraha Sahabat Abadi atau lebih dikenal dengan kantor Icon Property. Waktu penelitian yang saya lakukan itu mulai dari bulan April 2021 sampai dengan akhir Mei 2021. Jenis dan pendekatan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dan jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian asosiatif. Populasi dan sampel. Populasi merupakan suatu wilayah yang akan diteliti oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT Geraha Sahabat Abadi. Sampel dari penelitian ini adalah bagian dari jumlah populasi laporan keuangan per triwulan perusahaan PT Geraha Sahabat Abadi yang berjumlah 32 laporan keuangan meliputi 16 neraca dan 16 laporan laba rugi yang menyajikan data secara lengkap pada periode 2017 sampai dengan 2020. Jadi saya ngambilnya tuh per 3 bulan. Misalnya Januari sampai dengan Maret, kemudian April sampai dengan Juni, dan begitu seterusnya. Sumber data. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung melalui media perantara. Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan peneliti yaitu berupa neraca dan laporan laba rugi periode 2017 sampai dengan 2020 yang didapat dari dokumen arsip PT Geraha Sahabat Abadi. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data dengan mencatat data-data yang mendukung penelitian. Data didapatkan dari dokumen arsip PT Geraha Sahabat Abadi berupa neraca dan laporan laba rugi tahun 2017 sampai dengan 2020. Kemudian yang kedua yaitu melakukan perhitungan penjualan dari laporan keuangan PT Geraha Sahabat Abadi periode 2017 sampai dengan 2020, yang dimana perhitungan penjualan ini bisa dilihat dari pendapatan bersih perusahaan tersebut yang dilihat dari laporan keuangan laba rugi. Dengan rumus G yaitu growth sales sama dengan S1 min S0 dibagi S0 dikali 100%, yang dimana S1 merupakan penjualan periode saat ini dan S0 merupakan penjualan periode sebelumnya. Kemudian yang ketiga, melakukan perhitungan analisis rasio keuangan dari laporan keuangan PT Geraha Sahabat Abadi periode 2017 sampai dengan 2020 dengan menggunakan cara berikut ini. Yang pertama ada current ratio, yang dimana rumusnya ialah aktiva lancar atau current asset dibagi utang lancar atau current liabilities dikali 100%. Kemudian ada debt to equity ratio dengan rumus total hutang dibagi ekuitas dikali 100%. Yang ketiga ada NPM, yaitu laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan penjualan bersih dikali 100%. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan juga uji hipotesis. Uji asumsi klasik, tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten, yang dimana uji asumsi klasik sendiri terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi,
dan juga heteroskedastisitas. Kemudian ada uji analisis regresi linear berganda yang dimana digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent. Dan yang ketiga ada uji hipotesis yang terdiri dari uji T, uji F, dan juga uji koefisien determinasi. Di mana uji tersebut digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Uji T ini merupakan uji variabel secara parsial, yang dimana X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, jadi masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Sedangkan uji F itu secara simultan, yang dimana seluruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Dan uji koefisien determinasi ini uji yang dimana untuk mengetahui berapa besar persentase dari uji simultan antara seluruh variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Kemudian ada definisi operasi variabel. Variabel independen dari penelitian itu terdiri dari 4 variabel. Yang pertama ada penjualan sebagai X1, rasio likuiditas meliputi current ratio sebagai X2, rasio solvabilitas meliputi debt to equity ratio sebagai X3, dan rasio profitabilitas meliputi net profit margin sebagai X4. Kemudian ada variabel dependent atau variabel tidak bebas atau tidak terikat, yaitu kinerja perusahaan, atau disebut juga dengan variabel Y, yang dimana kinerja perusahaan ini itu berfokus kepada laba bersih perusahaan. Selanjutnya masuk ke bab 4. Bab 4 ini merupakan hasil dari penelitian skripsi saya, yang dimana terdiri dari uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan juga uji hipotesis. Uji asumsi klasik sendiri terdiri dari 4 uji, yaitu ada uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan juga uji heteroskedastisitas. Kemudian, dan juga uji hipotesis sendiri terdapat 3 uji, yaitu ada uji T, uji F, dan juga uji koefisien determinasi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik dulu. Itu ada uji normalitas. Bisa dilihat ini hasil dari output data yang saya dapat yang sudah diolah dengan menggunakan IBM SPSS Statistik 26. Uji normalitas sendiri merupakan uji yang digunakan untuk menguji model regresi yang ada, yang dimana variabel pengganggu atau residual itu berdistribusi normal atau tidak. Dari hasil uji normalitas, lihat pada gambar, data menunjukkan bahwa data atau plot menyebar di sekitar garis-garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya, yang dimana dari grafik tersebut menunjukkan bahwa data dari model regresi yang ada itu terdistribusi normal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, sehingga bisa dilakukan penelitian lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada uji multikolinearitas. Di sini saya tampilkan juga tabel hasil dari output IBM SPSS Statistik 26. Terdapat nilai tolerans dan juga VIF. Dilihat dengan menggunakan nilai tolerans bahwa variabel memiliki nilai tolerans itu lebih besar dari 0,1 yang meliputi penjualan sebesar 0,900, current ratio meliputi 0,677, debt to equity ratio dengan nilai 0,665, net profit margin dengan nilai tolerans 0,869. Dan juga dilihat menggunakan nilai VIF bahwa semua variabel memiliki nilai VIF itu lebih kecil dari 10, yang dimana nilai penjualan
itu 1,111, nilai current ratio itu 1,477, nilai debt to equity ratio 1,504, dan juga nilai net profit margin itu 1,151. Dari uji multikolinearitas yang ada, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat gejala multikolinearitas karena memiliki nilai toleransi yang lebih besar dari 0,1 dan memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, yang dimana uji heteroskedastisitas merupakan uji yang digunakan untuk menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lain, yang dimana model regresi yang baik itu ditandai dengan tidak adanya heteroskedastisitas. Atau bisa disebut juga bersifat homokedastisitas. Uji heteroskedastisitas sendiri itu tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas sendiri itu ditandai dengan data plot menyebar di bawah angka 0 dan juga di atas angka 0 pada sumbu Y. Dari hasil output yang saya tampilkan pada PowerPoint ini, berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa sebaran data menunjukkan tidak adanya pola yang jelas, tidak membentuk apapun, dan menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Ya, uji asumsi klasik selanjutnya ada uji autokorelasi. Yang dimana saya sudah menampilkan hasil dari uji autokorelasi di samping, di sebelah kiri. Hasil uji autokorelasi terlihat bahwa nilai Durbin-Watson itu sebesar 2,521. Ini. Nilai tersebut berada terletak di antara 4 min DU dan 4 min DL. Dan nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 0,05, jumlah sampel atau disebut dengan N, yaitu sebanyak 16, dan jumlah variabel independen, yaitu sebanyak 4, atau disebut juga K sama dengan 4. Dilihat dari tabel Durbin-Watson dengan menggunakan nilai signifikansi 0,05, jumlah sampel 16, dan jumlah variabel independen 4, itu didapatkan nilai DU sebesar 1,935 dan nilai DL 0,734. Oleh karena itu, nilai Durbin-Watson dengan nilai 2,521 ini lebih besar dari 4 min DU, yang dimana 4 min DU itu 2,065 dan 2,521 ini juga kurang dari 4 min DL, yaitu senilai 3,266. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Jadi uji autokorelasi ini tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti, sedangkan model regresi yang baik itu yang menghasilkan tidak adanya gejala autokorelasi. Untuk mendapatkan kesimpulan yang pasti, dilakukan uji tambahan, yaitu uji non-parametik. Salah satunya di sini menggunakan uji rantes. Uji rantes ini dilakukan apabila dalam pengujian autokorelasi model regresi tersebut tidak menghasilkan kesimpulan apapun. Dari uji rantes ini didapat nilai assumpsi 2 min tail sebesar 0,796, yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi. Dengan demikian, masalah autokorelasi dapat terselesaikan dan
pengujian model regresi ini dapat dilanjutkan. Setelah melakukan uji asumsi klasik dan model regresi telah lolos dari semua uji asumsi klasik, dilanjutkan dengan uji regresi linear berganda. Berikut saya tampilkan tabel SPSS dari hasil uji analisis regresi linear berganda. Berdasarkan tabel hasil pengujian regresi linear berganda di atas, dapat dikembangkan sebuah model persamaan regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan min 78.480.801,450 plus 2.796,834 X1 plus 7,124 X2 plus 411.117,407 X3 plus 16.427,097 X4 plus E, yang dimana Y merupakan kinerja perusahaan, A merupakan konstanta, B merupakan koefisien regresi yang meliputi X1 penjualan, X2 rasio likuiditas meliputi current ratio, X3 rasio solvabilitas meliputi debt to equity ratio, dan X4 meliputi rasio profitabilitas, yaitu net profit margin. Uji selanjutnya yaitu ada uji hipotesis, yang terdiri dari 3 uji, yaitu ada uji T, yaitu uji secara parsial, yang kedua ada uji F, yaitu uji secara simultan, dan yang ketiga ada uji koefisien determinasi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai uji T parsial. Uji T parsial itu maksudnya ialah untuk menguji apakah masing-masing dari variabel X berpengaruh terhadap variabel Y secara parsial. Yang dimana dari tabel SPSS statistik yang sudah saya tampilkan itu memberikan hasil sebagai berikut. Uji T, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dari hasil pengujian, diperoleh nilai T hitung untuk variabel X1 atau penjualan terhadap kinerja perusahaan menunjukkan nilai T hitung sama dengan 3,774 dengan signifikansi 0,003. Kemudian, hasil pengujian dari variabel X2 atau current ratio terhadap kinerja perusahaan menunjukkan nilai T sama dengan 2,972 dengan nilai signifikansi 0,013. Hasil pengujian untuk variabel X3 atau debt to equity ratio menghasilkan nilai T hitung sama dengan 1,534 dengan nilai signifikansi 0,153. Dan yang terakhir, secara parsial, hasil pengujian variabel net profit margin atau variabel X4 terhadap kinerja perusahaan menunjukkan nilai T hitung 5,345 dengan nilai signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, didapatkan tabel sebesar 1,662, di mana nilai T hitung lebih besar dari tabel. Di sini dapat disimpulkan bahwa variabel penjualan terhadap kinerja perusahaan itu maksudnya variabel penjualan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Dan kemudian untuk variabel current ratio sendiri itu berpengaruh juga terhadap kinerja perusahaan karena menunjukkan nilai T hitung maksudnya dengan menunjukkan nilai signifikansi 0,013 yang dimana lebih kecil juga dari 0,05
Sedangkan pada variabel debt to equity ratio atau X3 itu tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dapat dilihat dari nilai signifikansinya yang lebih besar dari 0,05. Dan sedangkan untuk variabel X4 atau net profit margin itu memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan karena memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Kemudian ada uji simultan. Di sini saya juga sudah menampilkan hasil output dari uji F simultan, yaitu terdapat pada tabel ANOVA. Di sini terdapat nilai F hitung dan juga nilai signifikansi. Ketentuan uji F simultan itu berpengaruh apabila F hitung sendiri lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Di sini nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitungnya juga sebesar 16,054 sehingga dengan menentukan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 16,054 dengan signifikansi 0,000, di mana nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel penjualan, current ratio, net debt to equity ratio, dan juga net profit margin secara simultan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dan uji hipotesis yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Di sini saya sudah menampilkan juga hasil output dari SPSS-nya, yaitu pada tabel model summary. Di sini kita bisa lihat pada nilai R-square. Nilai R-square ini menunjukkan hasil dari uji koefisien determinasi, di mana hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi atau adjusted R-square yang diperoleh sebesar 0,854 atau setara dengan 85,4% kinerja perusahaan dapat dipengaruhi oleh penjualan, current ratio, debt to equity ratio, dan juga net profit margin. Dan sisanya yang senilai 14,6% itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan pada model regresi ini. Ya, tidak terasa sudah sampai di bab terakhir, yaitu bab 5. Bab 5 yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, implikasi, dan juga saran. Yang pertama saya akan menampilkan mengenai kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk variabel X1 atau variabel penjualan terhadap kinerja perusahaan memiliki nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 3,774 lebih besar dari 2,201 dengan tingkat signifikansi 0,003, yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis pertama diterima yang menyatakan penjualan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja perusahaan PT Graha Sahabat Abadi. Yang kedua yaitu ada current ratio, yang dimana variabel current ratio terhadap kinerja perusahaan menghasilkan nilai T hitung lebih besar juga dari T tabel, yaitu 2,972 lebih besar dari 2,201 dengan tingkat signifikansi 0,013, yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka penelitian ini membuktikan hipotesis kedua diterima, yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif terhadap antara current ratio terhadap kinerja perusahaan PT Graha Sahabat Abadi. Variabel ketiga ada debt to equity ratio, yang dimana debt to equity ratio terhadap kinerja perusahaan menghasilkan nilai T hitung lebih besar dari
Mohon maaf, ini maksudnya lebih kecil dari T-tabel, yaitu 1,534, lebih kecil dari 2,201, dengan tingkat signifikansi 0,153, atau lebih besar dari 0,05. Maka penelitian ini membuktikan hipotesis ketiga diterima yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara debt to equity ratio dengan kinerja perusahaan PT Graha Sahabat Abadi. Untuk variabel keempat, yaitu variabel net profit margin terhadap kinerja perusahaan, menghasilkan nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 5,345, lebih besar dari 2,201, dengan tingkat signifikansi 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka penelitian ini membuktikan hipotesis keempat, yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara net profit margin terhadap kinerja perusahaan PT Graha Sahabat Abadi. Dan untuk yang terakhir, yaitu penjualan dan rasio keuangan terhadap kinerja perusahaan, yang dimana dari hasil pengujian uji F atau uji secara simultan, diperoleh nilai F hitung sebesar 16,054 dan nilai F tabel sebesar 3,26 dengan signifikansi 0,000. Oleh karena F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 16,504 lebih besar dari 3,26 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis kelima yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penjualan current ratio, debt to equity ratio, dan net profit margin berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja perusahaan PT Graha Sahabat Abadi. Dengan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Kemudian, dari hasil uji koefisien determinasi atau adjusted R-square yang diperoleh sebesar 0,854 atau memiliki arti 85,4%, kinerja perusahaan dapat dipengaruhi oleh penjualan, current ratio, debt to equity ratio, dan juga net profit margin, dan sisanya 14,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model regresi ini. Kemudian ada implikasi. Implikasi dari penelitian itu, hasil analisis koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,854 atau sama dengan 85,4%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 85,4% variabel kinerja perusahaan dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen seperti penjualan, current ratio, debt to equity ratio, dan juga net profit margin. Sementara sisanya 14,6% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain di luar model dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini akan memberikan masukan bagi para pemakai laporan keuangan. Yang pertama, bagi manajemen. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan ataupun motivasi untuk meningkatkan kinerja manajemen dalam perspektif keuangan, yang dimana bisa meningkatkan kinerja perusahaan dengan tercerminnya laporan keuangan yang sehat, yang bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai kebijakan-kebijakan terkait penjualan dan rasio keuangan terhadap laba perusahaan. Kemudian, bagi para pengambil keputusan atau eksekutif seperti kreditur atau para investor misalnya, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai dasar penilaian ataupun pertimbangan dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang dan juga dalam mencermati kondisi serta kinerja perusahaan untuk mengetahui dengan tepat seperti apa kondisi dan kinerja perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang. Kemudian ada saran dibagi menjadi 3, ada saran bagi perusahaan, institusi pendidikan, dan juga peneliti selanjutnya. Yang pertama, bagi perusahaan itu mempertahankan dan meningkatkan penjualan agar laba yang dihasilkan bisa lebih maksimal lagi. Kemudian mempertahankan kemampuan dalam membayar hutang lancarnya karena dilihat dari rasio likuiditas atau current ratio yang sudah dianalisis menunjukkan hasil yang liquid dan sudah baik. Tapi, agar tidak menghasilkan current ratio yang terlalu tinggi, perusahaan perlu memaksimalkan pengelolaan keuangan
secara optimal dan efisien agar laba yang dihasilkan bisa lebih maksimal. Kemudian mempertahankan nilai debt to equity ratio yang sudah baik, dikarenakan nilai hutang jauh lebih kecil dibandingkan dengan ekuitas yang ada. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai net profit margin yang sudah baik dikarenakan perusahaan tersebut dinilai efisien dalam menentukan harga pokok penjualan. Saran untuk institusi pendidikan yaitu, bagi institusi pendidikan, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan, khususnya kepada mahasiswa agar mampu memahami dan memberikan informasi tentang penjualan, rasio keuangan, dan juga kinerja perusahaan. Kemudian yang ketiga, saran bagi peneliti selanjutnya yaitu, dari hasil penelitian ini, peneliti selanjutnya bisa mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode lain dalam meneliti penjualan dan rasio keuangan terhadap kinerja perusahaan atau menggunakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Baik, sudah selesai presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.